Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu alazim. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang melihat video ini, mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semua pada hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah kenikmatan. Banyak saudara-saudara kita yang pada hari ini sedang melawan penyakit, sedang melawan yang namanya COVID-19 atau coronavirus. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu tak sayang kepada mereka, tetapi mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah ujian, memberikan sebuah cobaan terhadap yang terkena musibah tersebut. Oleh sebab itu kita beruntung, saudara-saudaraku, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan. Maka semua ini haruslah kita syukuri, karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, kalau kamu bersyukur terhadap nikmatku, pasti akan aku tambah nikmat tersebut. Tetapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, ingat, azabku amat sangat pedih. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan nikmat yang lainnya. Mari sama-sama kita mengucapkan lafaz yang paling indah, yaitu kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita yang mengucapkan dan yang selalu bersyukur kepada Allah selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, jamaah semua, kawan-kawan rahimakumullah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, salawat beriring salam tak lupa mari kita hadiahkan, kita persembahkan, kita atur sanjungkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang mengucapkan kalimat-kalimat ini, kita yang mengucapkan kalimat sholawat yang kita hadiahkan kepada Nabi, mudah-mudahan kita bisa diakui sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul usma, di mana kita harapkan syafaat tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, yang insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia pasti memiliki bermacam ragam yang namanya masalah. Maka Dr. Ainal Mukarram dalam tafsir yang bernama La Tahzan, beliau menyebutkan bahwasannya hidup ini akan indah bukan karena ada masalah, tetapi hidup ini akan indah yaitu kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oleh sebab itu, ketika bayi lahir ke dunia pasti mengalami yang namanya banyak masalah, banyak yang namanya realita dalam kehidupan. Lalu bagaimana sikap kita selaku manusia
selalu selaku hamba Allah Subhanahu wa taala menyikapi yang namanya permasalahan tersebut. Hari ini di berbagai negara di seluruh penjuru dunia, terkhusus di negara yang kita cintai, yaitu negara Republik Indonesia. Kita ketahui hari ini di negara kita yaitu terkena yang namanya penyakit COVID-19 atau coronavirus. COVID-19 atau coronavirus ini adalah tentaranya Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat oleh manusia. Kita selaku hamba Allah yang selaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita percaya bahwa ini adalah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita yakini ini bisa yang namanya sembuh ataupun bisa hilang di permukaan dunia ini. Saudara-saudaraku jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang-orang ketakutan. Hari ini banyak orang-orang bahwasannya ketika dia mengalami dalam kerumunan, beribadah dan segala macamnya, beliau takut karena pemikirannya yaitu terkena yang namanya COVID-19 atau coronavirus. Ini harus kita hilangkan wacana-wacana seperti ini. Kenapa? Karena kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama yaitu berlomba-lomba dalam mencapai dunia dan mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak negara-negara kita, negara-negara di dunia ini melakukan yang namanya lockdown. Maka daripada itu, kalau sudah negara-negara melakukan lockdown, oleh sebab itu jangan sesekali semangat kita, yaitu jangan pernah down untuk menghadapi rintangan dan cobaan di dalam tengah-tengah bermasyarakat ini. Jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah. Baru ada 3 hal bagaimana cara kita untuk menghadapi virus corona ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tahzan, jangan takut. Innallaha ma'anas sabirin. Sesungguhnya aku menyukai orang-orang yang bersabar. Jamaah semua yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita ditakuti dengan rasa takut terkena musibah yang namanya COVID-19 atau yang dikenakan dengan sebutan coronavirus, mari sama-sama kita pertebal rasa sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sebuah dalam kesabaran kita lakukan, pasti akan ada yang namanya kemanisan dalam sebuah perjalanan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya virus corona ini bisa segera berakhir di dalam kehidupan yang panah ini. Baru yang kedua yaitu melakukan ikhtiar. Pemerintah Republik Indonesia sudah melakukan yang namanya pemberitahuan agar bisa yaitu segera melakukan yang namanya tindakan-tindakan kebersihan. Contoh, pemerintah menganjurkan kita dari manapun kita berada, ketika kita pulang ke rumah, maka segeralah kita melakukan yang namanya mencuci tangan dengan sabun yang bersih. Oleh sebab itu, banyak hal-hal yang lain yang dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kita kepada Allah, bentuk usaha kita kepada Allah, dengan bermuajah kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya virus corona ini segera berakhir dan bisa membuat semangat kita kembali untuk bisa menjadi generasi Rabbani dan menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Baru yang ketiga yaitu berdoa. Setelah kita melakukan sabar, melakukan ikhtiar kita kepada Allah dengan melakukan bermacam ragam, yaitu bercuci tangan,
memakai masker dan segala macamnya, maka kita selalu berdoa kepada Sang Maha Kuasa yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan virus ini. Kita berdoa kepada Allah, Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi say'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita berdoa kepada Allah, semoga virus ini segera lenyap, segera habis, agar kita bisa melakukan aktivitas kembali. Karena kita lihat semua pekerjaan di dunia ini, mau apa macamnya pun pasti dilakukan yang namanya disuruh untuk di rumah saja. Oleh sebab itu, mari kita berdoa kepada Allah, kiranya musibah ini akan segera berakhir dan segera. Hadirin semua, sahabat-sahabatku yang melihat video ini, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang pertama sudah kita lakukan yang namanya sabar. Yang kedua yaitu ikhtiar kita kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu melakukan doa kita kepada Allah. Kalaulah hal tiga ini sudah kita lakukan tetapi belum ada perubahan di dunia ini, berarti itu sudah namanya takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hal seperti itu harus kita lakukan untuk bisa mencegah yang namanya COVID-19 atau coronavirus. Jamaah semua, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tausiah singkat yang saya bawakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi iktibar dalam kehidupan sehari-hari. La tahzan, jangan takut, teruslah berbuat, tetaplah semangat untuk belajar, tetaplah semangat untuk mencapai ilmu, dan tetaplah semangat untuk berbuat demi kemajuan umat. Dan kita sebagai generasi Islam, sebagai generasi Muslim, dan khususnya para pelajar-pelajar yang hari ini bergabung dalam wadah yang kita cintai, bisa kiranya menjadi khairun nas ataupun qurrata ayuni, yaitu buah hati umat dan penyejuk hati umat. Unzur man qala wala tanzur man qala. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.